Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih, saya Pendeta Eunike. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam komitmen kita bersama untuk bersatu hati dalam doa. Sebelum kita berdoa bersama, kita juga akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita meneduhkan pikiran dan hati kita. Kita akan diiringi nyanyian Teze di dalam cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini berkisah tentang peristiwa turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Ya, walaupun Pentakosta dalam Injil Yohanes berbeda dengan Pentakosta yang dikisahkan oleh Kisah Para Rasul yang dibacakan dalam bacaan Alkitab juga pada hari ini. Tetapi peristiwa turunnya Roh Kudus pertama-tama dirasakan oleh para murid yang dirundung rasa takut pada orang Yahudi dan tentara Romawi. Mereka takut kalau-kalau orang Yahudi dan tentara Romawi menangkap mereka. Tapi bisa jadi saudara-saudara, rasa takut itu timbul karena Yesus bangkit. Mereka benar-benar takut kalau Yesus melakukan pembalasan kepada mereka, para murid. Sebab para murid tak setia selama guru diadili sampai mati di kayu salib. Namun saudara, kenyataannya Yesus datang tidak untuk membalas dendam, melainkan untuk membawa kedamaian. Dia datang tidak untuk memuaskan murkanya, melainkan memberi mereka Roh Kudus. Roh ini adalah roh pengampunan, kekuatan untuk menyembuhkan, dan energi untuk menyatukan. Yesus mengampuni mereka dan memberdayakan mereka untuk mengampuni diri mereka sendiri dan mengampuni orang lain di dalam kekuatan Roh Kudus-Nya. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan dan balas dendam menyebabkan lebih banyak kerugian. Dan hanya pengampunan yang dapat membawa kedamaian sejati. Saudara, pada hari ini banyak dari kita terluka oleh kata-kata dan tindakan orang lain.
kecenderungan alamiah kita sebagai manusia ketika kita dilukai oleh kata-kata dan tindakan orang lain adalah marah dan mencoba mencari keadilan. Tetapi sering kali yang terjadi adalah kita menumbuhkan kemarahan dan kebencian dan menunggu sampai waktu yang tepat untuk melampiaskan kemarahan dengan cara yang lebih jahat lagi. Saudara, sesungguhnya menyimpan kemarahan dan kebencian tidak menghancurkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Kita menjadi gelisah, stres, dan sakit. Dan tanpa disadari, kita menjadi sama seperti orang yang telah menyakiti diri kita. Saudara, peristiwa Pentakosta bukan hanya peringatan tentang apa yang terjadi di awal gereja. Kita masih terus membutuhkan Pentakosta sampai sekarang. Kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita untuk mengampuni orang lain dan diri kita sendiri. Karena hanya Roh Kudus yang membawa kedamaian. Karena hanya Roh Kudus yang menyembuhkan luka-luka kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang membawa kedamaian dan pengampunan bagi bangsa ini yang saat ini dilanda sakit bersama. Amin. Saudara, marilah kita sebelum berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan syafaat kita bersama. Ya Allah, Sang Pembawa damai sejahtera, hembuskanlah Roh-Mu ke dalam kehidupan kami yang diliputi rasa takut dan khawatir. Biarlah pada hari ini kami merasakan damai sejahtera dari Tuhan, agar esok hari kami lebih ringan melangkah, menjalani kehidupan pekerjaan, keluarga, bergereja, dan berbangsa. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
Ya Tuhan yang empunya negeri ini, kami terus berdoa untuk pemerintah yang saat ini terus mempersiapkan sebuah tatanan kehidupan baru atau new normal life pasca pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus mempersiapkan tatanan kehidupan baru di setiap sektor kehidupan. Tuhan, kami memahami bahwa melepaskan sebuah kelaziman, kebiasaan lama dan menciptakan sebuah tatanan yang baru tidaklah mudah. Kami mohon agar dalam proses ini setiap pihak saling bekerja sama. Tidak ada yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Biarlah para pemimpin negeri kami ini bertindak dengan semakin bijaksana dengan berorientasi untuk damai sejahtera masyarakat. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Sang Kepala Gereja, tolonglah kami sebagai gereja yang juga sedang mempersiapkan rumah ibadah dalam tatanan kehidupan baru. Bantulah para majelis maupun para pengambil keputusan di berbagai gereja untuk semakin jernih dan bijak dalam mengambil keputusan untuk memulai sebuah tatanan kehidupan baru. Tolonglah agar proses edukasi tentang tatanan kehidupan baru dapat diterima oleh warga jemaat, dan semua umat Tuhan boleh terus disiplin demi terciptanya sebuah gereja yang sehat. Tuhan, inilah syafaat kami pada malam hari ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Saudara, inilah syafaat kita pada hari Minggu malam pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dengan menyatukan kekuatan dan permohonan kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa negeri ini akan pulih kembali. Tuhan memberkati istirahat malam kita.